Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Falur Rahman Faldino dari UIN Raden Mas Said Surakarta dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian hukum pidana. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan pembagian hukum pidana, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dari pidana itu sendiri. Nah, hukum pidana itu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Untuk perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana itu ada 7 ya. Yang pertama itu ada pembunuhan, yang kedua ada pencurian, yang ketiga ada penipuan, yang keempat perampokan, yang kelima penganiayaan, yang keenam pemerkosaan, dan yang terakhir adalah korupsi. Untuk tujuan dari hukum pidana sendiri itu apa aja sih sebenarnya? Nah, secara konkret tujuan hukum pidana itu ada 2. Yang pertama itu untuk menakut-nakuti setiap orang untuk jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu yang kedua untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik tersebut menjadi melakukan perbuatan yang baik lah istilahnya, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah melakukan tindakan kejahatan tersebut. Jadi hukum pidana ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia agar tidak melampaui batas atau semena-mena dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Poin yang selanjutnya yaitu pembagian dari hukum pidana itu sendiri. Ada 6 pembagiannya. Yang pertama, hukum pidana material dan formil. Hukum pidana material itu merupakan suatu aturan hukum yang berisi tentang tindakan pidana, yang mana di dalamnya tercantum rumusan perbuatan pidana, syarat, dan aturan untuk pelaku pidana. Yang selanjutnya yaitu hukum pidana formil, merupakan hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Hukum pidana formil mengatur tentang tindakan negara sebagai alat perlengkapan dalam melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, dan menerapkan pidana. Lalu pembagian yang kedua yaitu hukum pidana objektif dan subjektif. Nah, apa sih dari pengertian kedua hukum tersebut? Hukum pidana objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan terhadap pelanggarnya untuk diancam dengan hukuman. Nah, sedangkan yang hukum subjektif, sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dilanjut ke pembagian yang ketiga yaitu hukum pidana terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Nah, untuk pengertian dari kedua hukum pidana tersebut yaitu hukum pidana terkodifikasi merupakan peraturan-peraturan pidana tertulis yang dikodifikasikan atau disatukan. Contohnya itu seperti KUHP. Lalu hukum pidana tidak terkodifikasi merupakan sistem hukum di mana hukum pidana tidak diatur secara eksklusif dalam satu dokumen hukum tunggal atau kode tertulis seperti yang terdapat di KUHP. Jadi untuk hukum pidana tidak terkodifikasi ini seperti di luar dari KUHP itu sendiri. Pembagian yang keempat yaitu hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang atau secara umum. Jadi hukum pidana ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada penggolongan bagi golongan tertentu untuk mendapatkan tindak pidana tersebut jika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Lalu hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Semisal angkatan militer, mereka ketika melakukan tindak pidana akan dikenakan tindak pidana militer. Bagian yang kelima yaitu hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis merupakan peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh lembaga negara pembuat peraturan. Nah, sumber dari hukum tertulis tersebut yang paling utama itu berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu hukum pidana tidak tertulis itu hukum yang merujuk pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang diakui secara umum dalam suatu masyarakat dan menjadi dasar bagi pengaturan perilaku kriminal meskipun hukum tersebut tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tertulis.
Lalu pembagian yang terakhir atau yang keenam ada hukum pidana lokal dan internasional. Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Hukum pidana lokal itu biasanya dapat dijumpai di dalam peraturan daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota. Lalu ada hukum pidana internasional, yaitu merupakan cabang hukum yang mengatur segala tindak kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum internasional, serta dampaknya itu bisa secara internasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pembagian hukum pidana. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.